kata Erick Thohir setelah timnas U16 Indonesia kalah dari Australia dan gagal ke final ASEAN Cup U16 2024, kita sikat mereka pada Oktober. Nova Arianto puji mentalitas pemain usai timnas U16 Indonesia kalah dari Australia. Pesan Erick Thohir di ruang ganti timnas U16 Indonesia usai gagal ke final ASEAN Cup U16 2024, kita balas di Kuwait. Pemain Australia selebrasi provokatif saat cetak gol ke gawang timnas U16 Indonesia. Apa respon Erick Thohir? Pelatih Australia puji habis-habisan mentalitas para pemain timnas U16 Indonesia. Mereka tidak mau menyerah. Sama-sama bertemu Australia lagi. Erick Thohir ingin timnas Indonesia senior balaskan dendam timnas U16 Indonesia. Timnas U16 Indonesia buka peluang tambah pemain keturunan lagi untuk kualifikasi Piala Asia U170 2025. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Erick Thohir siapkan balas dendam. Timnas U16 Indonesia tantang Australia di kualifikasi Piala Asia U170 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons tegas setelah timnas U16 Indonesia mengalami kekalahan dramatis dari Australia dengan skor 3-5 dalam semifinal ASEAN Cup U160 2024 di Stadion Manahan. Meskipun kalah, Erick Thohir menilai bahwa anak-anak asuhnya telah menampilkan performa yang mengesankan meski harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Pada laga yang berlangsung sengit, timnas U16 Indonesia mampu unggul lebih dulu lewat gol Holly di menit ketiga. Namun Australia mampu menyamakan kedudukan sebelum paruh pertama berakhir. Kedudukan kembali berubah ketika bek Indonesia, Raihan, harus dikeluarkan dari lapangan setelah menerima kartu merah pada menit ke-27. Meski bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit, Indonesia tetap memberikan perlawanan sengit. Mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 menjelang akhir babak pertama, tetapi keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan dengan baik oleh Australia di babak kedua. Mereka berhasil mencetak 3 gol tambahan, sedangkan Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol hiburan melalui Josh Holong di penghujung pertandingan. Menurut Erick Thohir, meskipun timnas U16 Indonesia harus menerima kekalahan, mereka tidak kalah secara keseluruhan dalam permainan. Kita tidak kalah sama mereka U23-nya malu kalah sama kita. Itu sebabnya mereka selebrasi berlebihan, ungkapnya kepada awak media. Erick Thohir juga memberikan semangat kepada para pemainnya untuk tidak larut dalam kekecewaan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kesempatan untuk membalas dendam pada kualifikasi Piala Asia U170 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Kita ketemu Australia lagi, kita siap untuk menghadapi mereka. Kita bangsa besar, tidak perlu takut, tambahnya. Dengan semangat yang tinggi, Erick Thohir yakin bahwa timnas U16 Indonesia akan kembali menunjukkan potensi terbaiknya di panggung internasional. Mereka siap bersaing dan membuktikan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di tingkat regional maupun global. Nova bangga dengan tim asuhannya setelah berjuang gigih dengan 10 pemain meski gagal ke final.
Timnas U16 Indonesia harus menelan pil pahit setelah gagal melaju ke final ASEAN Cup U16 2024. Mereka dikalahkan oleh Australia dengan skor 3-5 dalam laga semifinal yang digelar di Stadion Manahan, Surakarta, Senin malam. Meskipun tampil dengan semangat juang yang luar biasa, tim asuhan Nova Arianto harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama setelah Raihan Apriansyah mendapat kartu merah. Namun, mereka mampu menahan imbang Australia 2-2 hingga jeda. Di babak kedua, Australia berhasil memanfaatkan kelemahan Garuda Asia dan mencetak 3 gol tambahan. Meski demikian, semangat pantang menyerah Timnas U16 Indonesia tetap terlihat dengan 1 gol balasan yang dicetak oleh Josh Holong di masa injury time. Nova Arianto, pelatih Timnas U16 Indonesia, memberikan apresiasi kepada para pemainnya meski harus mengakui kesalahan-kesalahan yang terjadi akibat antusiasme berlebihan. Para pemain memiliki keinginan yang besar untuk menang, tetapi kadang hal ini berujung pada kesalahan yang tidak perlu, ujar Nova. Pada laga perebutan tempat ketiga, Timnas U16 Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada 3 Juli 2024 di Stadion Manahan, Surakarta. Mereka berharap bisa menunjukkan semangat yang sama untuk meraih posisi terbaik dalam turnamen ini. Timnas U16 Indonesia disemangati Erick Thohir usai kalah dari Australia. Atmosfer ruang ganti Timnas U16 Indonesia menjadi sorotan setelah kekalahan dramatis mereka melawan Australia dalam babak semifinal ASEAN Cup U16 2024. Meski mengalami kekalahan dengan skor 3-5 di Stadion Manahan, Surakarta pada Senin malam, semangat para pemain tetap terjaga berkat dukungan dari Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Muhammad Sahabikholi, salah satu pemain kunci dari tim Garuda Asia, mengungkapkan suasana ruang ganti yang hening dan penuh dengan rasa kecewa usai pertandingan. Tadi suasana ruang ganti teman-teman pada nunduk kepala, ujar Zahabi kepada awak media termasuk bolasport.com. Namun, momen tersebut menjadi berbeda ketika Erick Thohir memasuki ruang ganti untuk memberikan semangat kepada para pemain yang sedang merenungkan kekalahan mereka. Pak Erick bilang kita nanti bakal bisa ketemu lagi di Kuwait lawan Australia. Dan jangan pernah menyerah lagi. Tegakkan kepala, ungkap Zahabi. Erick Thohir, yang juga hadir di lokasi untuk memberikan dukungan langsung, menegaskan kepada para pemain bahwa kekalahan ini bukan akhir dari segalanya. Nah, tadi saya bilang sama pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita siapin, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka, ujar Thohir dengan penuh semangat. Kekalahan ini juga menandai bahwa Timnas U16 Indonesia akan bertemu Vietnam dalam perebutan tempat ketiga pada Rabu mendatang. Sebelum fokus beralih ke persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait. Dengan semangat yang dihidupkan kembali oleh Erick Thohir, para pemain dipacu untuk bangkit dan membuktikan kemampuan mereka di kancah internasional. Para penggemar sepak bola tanah air pun diharapkan tetap memberikan dukungan penuh kepada Timnas U16 Indonesia dalam setiap langkah mereka, termasuk saat menghadapi tantangan berikutnya di Kuwait. Erick Thohir tantang balas Australia setelah selebrasi berlebihan.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menantang Australia setelah timnas U16 Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 3-5 dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, Surakarta, Senin malam menjadi sorotan karena selebrasi berlebihan yang dilakukan pemain Australia. Erick Thohir yang menyaksikan pertandingan secara langsung menyatakan kebanggaannya terhadap semangat juang para pemain Indonesia meskipun harus bermain dengan 10 pemain sejak awal laga. Pemain kita sudah menunjukkan performa terbaik mereka. Meskipun kalah, kita mampu mencetak 2 gol dan menunjukkan fighting spirit yang luar biasa, ujar Erick Thohir kepada awak media. Menanggapi selebrasi berlebihan dari tim lawan, Erick Thohir mengaitkannya dengan kekalahan yang diderita Australia dari Indonesia pada Piala Asia U23 2024. Mereka merasa malu karena kalah dari kita dalam Piala Asia U23. Namun, saya rasa mereka tidak perlu merayakan gol mereka dengan cara yang berlebihan, tegasnya. Di sisi lain, pemain Australia Amiani Tatu memandang selebrasi tersebut sebagai bagian dari kegembiraan atas pencapaian timnya. Itu hanya selebrasi biasa setelah gol, ujarnya dengan santai. Erick Thohir juga tidak gentar menghadapi Australia di masa depan. Kedua tim akan bertemu kembali dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Kita akan siap untuk menghadapi mereka. Kita adalah bangsa besar dan tidak perlu takut, tambahnya penuh keyakinan. Pertandingan berikutnya antara Indonesia dan Australia diharapkan akan menjadi ajang pembuktian bagi timnas U16 Indonesia untuk membalas kekalahan mereka dalam semifinal ASEAN Cup U16 2024. Australia lolos ke final ASEAN Cup U16 setelah mengalahkan Indonesia dalam pertandingan penuh tantangan. Ajang ASEAN Cup U16 2024 memunculkan laga yang penuh gairah di Stadion Manahan ketika timnas U16 Indonesia dan Australia saling berhadapan dalam semifinal yang memikat. Meski Indonesia memberikan perlawanan sengit, Australia berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 5-3 setelah 90 menit yang menegangkan. Pertandingan ini dimulai dengan Indonesia unggul lebih dulu lewat gol Indah Zahari Goli yang membangkitkan semangat ribuan pendukung yang memenuhi stadion. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama karena Amlani Tatu dari Australia mampu menyamakan kedudukan hanya beberapa menit kemudian. Ketegangan semakin terasa ketika Raihan Apriansah harus meninggalkan lapangan setelah menerima kartu merah, memaksa Indonesia bermain dengan 10 pemain. Meski demikian, semangat juang Garuda Asia terlihat jelas saat mereka berhasil menutup babak pertama dengan skor imbang 2-2. Babak kedua menjadi panggung bagi Australia untuk menunjukkan kelasnya. Mereka berhasil mencetak 3 gol tambahan melalui serangan yang terorganisir dengan baik, menempatkan tim mereka di jalur yang benar menuju final. Usai pertandingan, pelatih Australia, Brad Maloney, tidak hanya memuji keberhasilan timnya tetapi juga mengapresiasi semangat dan perjuangan tim tuan rumah. Dalam pernyataannya, Maloney tidak lupa untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Amlani Tatu yang berhasil mencetak gol penyeimbang bagi timnya. Ini adalah pengalaman hebat bagi para pemain kami, ujar Maloney dengan penuh antusias.
Kami sangat bangga dengan kinerja mereka, terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Ini adalah bukti nyata kemampuan mereka untuk beradaptasi dan tetap kompetitif di turnamen ini. Selain itu, Maloney juga mengungkapkan apresiasinya terhadap penyelenggaraan ASEAN Cup U16 di Surakarta. Penyelenggaraan turnamen ini luar biasa dan kami sangat berterima kasih atas undangan mereka kepada kami, tambahnya. Dengan kemenangan ini, Australia siap melangkah ke final dan menantang tim lain untuk merebut gelar juara ASEAN Cup U16. Sementara itu, semangat Indonesia yang mengecewakan tidak berakhir di sini, dengan harapan untuk meningkatkan performa mereka di masa depan. Pertandingan malam ini adalah bukti bahwa sepak bola remaja ASEAN terus berkembang dan menarik perhatian dunia. Semua mata tertuju pada final yang akan datang, di mana Australia akan mencari kejayaan dan Indonesia akan bertekad untuk membalas kekalahan mereka. Presiden PSSI Erick Thohir, semangat juang Indonesia akan menang lawan Australia. Pertandingan sengit antara Timnas Indonesia U16 dan Australia dalam babak semifinal ASEAN Cup U16 2024 telah meninggalkan kesan mendalam serta banyak pelajaran berharga. Meskipun harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 3-5, skuad Indonesia menunjukkan ketangguhan dan potensi yang menjanjikan yang akan mempengaruhi pertemuan-pertemuan mendatang dengan Australia. Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, Erick Thohir, berdiri teguh mendukung para atlet muda ini, mengajak mereka untuk tetap tegar meskipun mengalami kekalahan. Para pemain kita menunjukkan performa yang luar biasa. Meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama, kita berhasil mencetak 2 gol, ujar Thohir penuh semangat setelah pertandingan. Mengakui semangat persaingan yang ditunjukkan kedua tim, Thohir menekankan pentingnya menjaga keyakinan dan ketenangan. Australia merayakan kemenangan dengan berlebihan, mungkin untuk menyembunyikan kekalahan mereka dari tim U23 kita sebelumnya. Tapi saya katakan kepada para pemain kita, jangan menundukkan kepala, jangan menangis. Menatap pertemuan-pertemuan mendatang, Thohir mempersiapkan para pemain untuk kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025, di mana Indonesia kembali bertemu Australia dalam grup yang sama. Pada Oktober nanti, kita akan kembali berhadapan dengan Australia, dan kita akan siap. Kita adalah bangsa besar, dan tidak ada alasan untuk takut kepada mereka. Thohir juga memberi semangat kepada timnas senior yang akan menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk tim senior kita, saya katakan, mari tunjukkan kepada mereka apa yang kita miliki. Kita tidak akan membiarkan mereka merayakan kemenangan seperti itu atas kita. Kita akan berjuang. Kekalahan dari Australia menjadi pemicu bagi masa depan sepak bola Indonesia, dengan Thohir optimis dalam mengembangkan bakat-bakat muda untuk kampanye-kampanye mendatang. Beberapa pemain U16 ini akan menjadi kunci bagi tim U20 kita. Mereka adalah masa depan tim nasional kita, tegasnya. Saat Indonesia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, termasuk pertandingan melawan Vietnam untuk merebut posisi ketiga dalam ASEAN Cup U16. Thohir tetap teguh dalam komitmennya untuk membangun sebuah bangsa sepak bola yang tangguh. Kita sedang membangun sesuatu yang besar di sini.
Mari kita dukung para pemuda kita dan terus berusaha untuk meraih prestasi yang lebih baik. Demikian Thohir mengakhiri. Di tengah tantangan, keyakinan Presiden Erick Thohir dalam potensi sepak bola Indonesia terpancar, menjanjikan masa depan yang cerah di mana ketangguhan dan tekad akan mengatasi setiap rintangan. Timnas U-16 Indonesia siap tambah pemain diaspora untuk kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas U-16 Indonesia sedang dalam fase persiapan serius untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada Oktober mendatang. Setelah kekalahan memilukan dari Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024, mereka tidak hanya menyesali hasil tersebut, tetapi juga bersiap untuk membalas dendam di panggung internasional yang lebih besar. Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, Timnas U16 Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menggait lebih banyak pemain keturunan atau diaspora guna memperkuat skuad mereka. Langkah ini diambil setelah sukses merekrut Matt Baker dan Lucas Rafaeli yang telah membuktikan kemampuannya di lapangan. Matt Baker yang menjadi salah satu pilar utama Timnas U16 Indonesia dengan penampilan mengesankan dalam 3 pertandingan ASEAN Cup U16 2024 bersama dengan Lucas Rafaeli yang meski baru debut menambah pilihan strategis bagi pelatih Nova Arianto. Saat ini, kami terbuka lebar terhadap penambahan pemain diaspora. Kami tidak membeda-bedakan antara pemain lokal atau diaspora. Yang penting mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan tim, ujar Sumarji dengan tegas. Peluang ini juga didukung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir, yang menegaskan pentingnya persiapan matang Timnas U16 Indonesia untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kita tidak boleh menundukkan kepala. Oktober nanti, kita akan menyambut Australia dengan semangat juang yang tinggi, ujarnya optimis. Prestasi Timnas U16 Indonesia diharapkan juga akan menjadi motivasi bagi Timnas Indonesia senior yang akan menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan juniornya menjadi pelecut semangat untuk kita semua. Kita akan menunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang tak perlu takut pada siapapun, tegas Erick. Sebelum menghadapi Australia di bulan Oktober, Timnas U16 Indonesia terlebih dahulu akan menghadapi Vietnam dalam perebutan peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024 pada Rabu mendatang. Kami akan terus mempersiapkan diri, melakukan training camp, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk meraih kemenangan, tambah Erick. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, Timnas U16 Indonesia siap berjuang di kualifikasi Piala Asia U17 2025, membawa harapan untuk meraih prestasi gemilang bagi negeri ini.